Tolong nyanyi apa? Kepang 1, Kepang 2, Kepang 3, Kepang apa? Asep ini dari mana sih asalnya? Iya padahal dia bukan Bandung. Nickname itu Asep. DP nama asli cocok sekali, baku maso. Kita senama Gary Only gara-gara suka Misfits. Lagi DP nama FB apa? Nih, karena kita pencinta Naruto. DP nama Uzumaki Rolaf. pekerjaan PT Barika, bukan. PT Kerajaan Allah. Asik. Gary juga underground, tapi bisa juga kok masuk formal. Iya. Betul. Berapa kali ngena MC wedding? Membuktikan kalau misalnya orang semua ini yang di underground bisa juga kok naik ke permukaan. Iya. Juga di Manado kita tahu banyak juga gitu. Setuju. Tapi belum tentu nih orang bisa turun ke underground. Kan kalau MC DJ kan sebenarnya 1-2 DJ DP MC masih sama lah. Oke. Kan beda-beda DJ beda MC harusnya. Benar. 8 line up DJ kita semua itu sob. 8-8-nya kan nah. Iya. 8 kita coba make. Babi, masuk semua kan. Gelora bawah kota adalah podcast yang ngobrolin skena underground di Manado. Dari skateboarding, musik keras dan berbagai genre lainnya. Di sini kita bahas gimana semangat komunitas dan kreativitas jalanan tumbuh dari trotoar. Skate sport, panggung kecil sampai clothing lokal bareng skater, musisi, desainer dan pelaku skena lainnya. Kita dengerin cerita-cerita asli dari bawah kota. Orang episode yang pertama itu bahas tentang teman-teman dari ugal-ugalan, anak skate apa segala macem. Episode 2 juga nggak kurang kalau misalnya nggak bisa bahas visualnya dari torong gig segala macem. Dan yang ketiga juga terang sedikit melipir dari per-DJ-an karena ternyata teman-teman underground ada DJ juga katu begitu dong. Anda berpikir satu event gitu atau gigs itu selalu ada dua orang ini. Gary Only dan Asep. Rindu kehangatan ya? Ya, betul. Halo. Asep rindu kehangatan. Selamat malam. Pakai yang apa ciri khas. Halo teman-teman, apa kabarnya? Medok. Nyanyi ini dong, tolong nyanyi apa? Kepang 1, Kepang 2, Kepang 3, Kepang apa? Bukan ini. Tarung ngoni 2. Coba. Atau yang ini, yang so di Manado. Kita sopir laju bapak bejauh kuda coke. Tapi kita gak ngikutin itu. Kita gak gitu ngikutinnya gitu. Itu lucu banget. Lupa Itu lagi. dia ceritanya orang Jawa. Dia masih medok tenan. Dia masih medok banget lah. Dia masih medok. Iya. Terus dia emosi gitu kan. Ya tahu kan. Mungkin om-om yang masan itu ghosting gitu kan. Terus dia cuma tahu panggil om cowok gitu. Gak ada mas, gak ada mbak gitu. Terus dia di ghosting. Dia udah muter jauh katanya, dong. Jadi dia bilang kita sopir laju-laju. Bapak jauh. Kok dia mau pakai kuda coke. Itu sama deng. Kuda tit. Cuki. Iya, terlambat. Delay. Lucu lagi. Iya kan kuda cuki kan maksudnya masih sepupuan sama kuda laut. Iya, betul. Spesies baru kan. Banyak yang nggak tahu itu kuda cuki itu masih sepupuan sama kuda laut. Iya. Kirain itu spesies kuda laut yang diakuariumkan namanya kuda cuki. Iya. Kirain begitu. Enggak, itu tapi masih, bener kan? Atau masih saudaraan. Oh, masih saudaraan. Iya betul mas. Nah, hari ini di Gelora Bawah Kota kedatangan MC yang menurut kita agak gimana ya? Skena lah. Anjay, Nyampe. Jujur. Jujur, ini ada Gary Only Host sama Astral, Asep, host Astral. Sama Mas Asep rindu kehangatan. Pas. ya. Sangat. Gini, Ger sama Asep. Pertama kan tahu pernah nonton sama ugal-ugalan Mia sama Betul, Ojan. kita ikuti terus itu. Iya, Ojan yang tukang cukur itu. Iya. Ya, yang Limat. Dia pas sekali jabat cukur kuah. Kalau ada kata Iya. orang bercukur terus. Sampai teman bilang gini, Laf, nggak usah cumu nama, Martong tahu. Laf, anak Mbak Uni tuh hampir 1 jam. Ojan Peba cerita cuma 8 kali. Ada yang begitu ya. Ada yang begitu. Ada ya. Mari kita bilang, Ada yang jujur ya. kalau nggak ada Ojan,
mati kita yang Mia. Ana bilang begitu. Maksudnya gitu kan. Iya. Torang kan sering bikin gigs segala macam. Seru loh itu, seru. Seru. Tong sering bikin gigs segala macam. Jangan ngoni kira torang ada yang crowd control. Crowd control nih antara Asep atau enggak Gary gitu. Pokoknya kalau misalnya di satu gigs, kalau Anda lihat kalau Anda lihat di satu gigs itu kalau misalnya Gary sebagai host resmi, nah host yang di luar dari resmi itu Asep. Pasti. Yang bawa crowd segala macam, ngerangkul anak-anak atau sebaliknya gitu. Makanya malam ini dari hari apa tuh Anda bawa kontak Pangoni 2 Kang? Per syuting ini 3 hari lalu 3 hari mungkin lalu ya. ya, sama 3 3 hari hari lalu. Karena kita rasa Ngoni 2 masih masuk kok. Masih masuk. Pak Eko. Ngopi dulu Masuk, tuh. Pak Eko. Ngopi dulu, ngopi. Kopi. Keren ya. Gimana nih setelah Ngoni lihat saat episode 1 2 yang udah tayang begitu, nanti juga 3 tayang masih set yang sama. Ngoni ekspresi gimana nih tentang pendapat tentang nih studio? Oke. Gimana? Kita dulu nih. Nonton. Nonton dong, astaga. Betul Dari episode ini. pertama, iyo. Subscriber. Subscribe dong. Subscribe. dong. Orang Ojan kan cuma diam kan, terus tanyain, kira-kira ada apa? Ada yang lucu nggak waktu apa itu? Oh iya, itu lagi pecah lagi itu. Terus dia bilang enggak aja kayak iya. Itu bebannya Olaf itu, beban Olaf. makanya karena kita kenal sekali Olaf, jadi ayo ini ujian nih. Ujian sekali itu buat Olaf. Itu sebenarnya kita bilang Pak yang edit Clipper tuh bilang ini parah nih. Tapi kalau kita pribadi keren sih, maksudnya pas pertama tadinya kan kita lihat di storynya teman-teman toh, anak-anak Mia kan waktu itu. Karena abis itu besokannya torang biasalah anak muda perjamuan kan begitu. mesti dang itu perjamuan dang. Tolong bahas sesuatu yang tentang ya surgawi, duniawi itu mesti ada balancing kan di situ. Betul. Nah, kita lihat ngoni di mana ini gitu dang. Maksudnya menurut kita vibes ini baru loh gitu dang. Dari DP suasana, studionya di mana? Dapatnya bukan di Manado sobat. Asik. Dapatnya di Tondano. Itu yang acara yang satu kan. Iya. Makanya Kewangun toleh. Iya, makanya kita bilang dang orang di Jakarta dang biar ada di Tondano, Tomon, Sonder dang dia bilang Manado. Manado, iya. Jadi orang jadi satu Tondano, Keren sih. Manado. Abis itu kita ikuti episode 2 bareng Grady AI kan. Nah, itu keren juga sih. Maksudnya akhirnya ya teman-teman secara kolektif bisa menciptakan media proper seperti ini. Iya. Gokil. Iya, TMP ini dari SD kita ikuti. Anak Mbak isi di Ada 5.000 orang di studio ternyata. Kalau kita dari Anak SMP, PPIC SMP kita pertama agak itu. telat, agak terlambat ya. Jangan please kok jangan dulu Mbak isi dang. Iya. Pelan-pelan dang. Iya, oh iya. Level Baru pertama. pertama. Masih awal Iya, ini, masih awal. menit keberapa nih Masih coba? awal. Iya. Nah makanya kan kita bilang kan kita bilang Pak Ivan toh anak ada narasumber setiap kali kita bilang Pak Dieko tuh bilang tuh siapa Surprise ya? Ya bukan karena percuma dia nggak kenal. Percuma dia nggak kenal. Aduh, Tuh astaga. waktu pertama kita ada 2 ini ugal-ugalan club tuh mana? Nah bayangkan tapi teman aja nih tahu tuh masih teman-teman ugal-ugalan club itu apa. Jadi kita sebenarnya tujuan ini bukan ke yang di YouTube yang mau tayang kok. Korni anjing-anjing. Iya kan. Padahal kan tinggal kenalan juga Iya, begitu. tinggal kenalan tinggal aja pas kenalan ini. aja, kan? Oh, ada kan anak-anak begini kan. Iya, betul, gini betul, kan. betul. Gitu. Keren. Betul. Dorong 2 ini teman-teman, Dorong 2 ini setiap gigs, event bahkan kalau misalnya Ngoni denger dari awal Torang episode pertama, Torang ini dari underground, bawah kota banget lah. Tapi dari Dorang ini bisa kok masuk ke yang formal ya. Iya. Yang formal. Underground ke upground. Keren banget. Jadi sebenarnya tujuan utama kita undang Dorang ini karena hari ini kita capek banget. Kalau undang MC kan pasti banyak ngomong ya. Pasti banyak ngomong. Jadi kita mungkin lebih banyak kayaknya Dorang yang mengutarakan gitu. Mengutarakan dibandingkan kita. Enggak tuh. Tapi kita suka banget undang mereka ini. Pertama dari Asep dulu kita. Iya, Bang. Kita bingung tuh pertamanya mau undang PNT nang.
Nih, Kang Asep ini mau ndak begitu? Karena jujur, torong cuma jebak dapat di gigs. Ya, Kalau ya, di Geri beberapa kali kita ada cerita iya. deep. Oh, sering nongkrong ya kalau Iya, torong nongkrong tanpa alkohol, bangun pagi, abis jalan pagi. sehat sekali ya. Orang nggak pernah janjian, ngana mau running, ngana mau jalan sehat, nggak pernah ketemu di jalan. Iya. Tong bahasan ini berapa kilo ente? Iyo, Ana cuma easy run aja 6. Spill Strava dong. Semomentum itu ya. Semomentum itu. Ada lagi Jadi begitu. torong jangan ngobrol banyak lah tong jawab. Mering Asep ini Iya, karena iya. cuma kalau terakhir banget tuh Sep kalau nggak salah torong bercerita waktu ada event di Kisah Manis samping Angkel kan. Iya. Ada event kong tong ente ada dengan ente bercerita dang so lama tentang gigs segala macam. Iya kan itu juga orang dua kan baru kenal juga kan di situ. Iya baru kenal. Oh berapa kali ente kan bantu mospit toh? Iya, Bantu sering. mospit Roger Ring Jeff tato Iya, begitu. benar. Nah sebenarnya kita mau tahu banget nih. Emang dari dulu ini spesialis MC atau apa sih? Kalau MC sendiri itu dipaksa sebenarnya Olaf. Jadi waktu itu ada acara di acaranya acaranya almarhum Ipi Bang ya? Ipi ya. Oke. Almarhum Bang Ipi itu Nama acaranya dong, tolong dong. Apa kete? apa? Ya pokoknya dia ada sasa grey pe muka. Kau nggak sasa grey Iya kan? Grey itu dia baju espekto gak sih? Iya gitu. iya, DP iya. player kan itu toh. Iya, Sasa yang grey itu. Pokoknya ada love atau cinta-cintaan itu. Iya. Nah, itu terus Oh bukan Manado Movement itu pertama kan? Manado Manado Movement. Movement. Manado Movement Manado tapi Movement. temanya tuh Temanya. ya. Tema, Ya, subtemanya. Di belakang Angkel itu ya. Iya. Di Uncle Iya. dalam Maksudnya Uncle. di ruangan belakang, Iya, di ruangan ruangan belakang. Iya. Itu kalau nggak salah Gary sibuk atau bagaimana, terus Bang Ipi hubungi Pak Kita. Sep, Mbak MC ya? Aduh Bang, kita belum pernah, kita nggak tahu Oh bagaimana. itu pertama. Pertama kali itu Mbak Pertama MC. kali. Uncle Burger pertama perdana. Uncle iya Uncle dia. Burger. Walaupun minta maaf ya kita nggak beli burger di situ. Nggak apa-apa, Cuma nggak apa-apa. beli bir. Oh boleh, yang penting Tapi kan yang penting beli masuk Uncle doi, yang penting Burger. masuk doi. Jadi Uncle Burger. Iya. Dari situ, Bang, tapi kita nggak jago Bang, apalagi di Manado kan bahasa Manado kita belum terlalu fasih. Udah nggak apa-apa. Kalau ada apa-apa bilang Pak Kita aja. Wah, ada backup. Ya. Abang-abangan ini. Abang-abangan Kapan ini. abang-abangan nih. Tua-tua ini. Yoi. Apalagi tahu sendiri kan karakternya Bang Ipi bagaimana. Oh ya udahlah. Oke Bang, siap-siap. Oke. Habis itu Mbak MC, tapi kan masih tape nervous kan masih tinggi sekali kan itu. Padahal depan teman-teman ya. Iya, dengan teman-teman sendiri padahal kan karena ya namanya baru pertama kali ya kan. Akhirnya itu kita panggil pas siapa ya? Ada Tamang. Bro, beli cap dulu dah. Pancing dulu. Pancing dulu. Iya. Cap Itu. kaki 3 kan? Iya, cap kaki Iya, 3, betul. Biar soalnya panas dalam tuh. Iya. Terlalu panas di dalam, aduh, berdebar-debar. Tolong ya akhirnya cap kaki dingin 3 ya. dingin Tolong dulu. ya. Cap kaki 3 ya. Ini masih kosong ini. Diisi. Iya, cap kaki 3 tolong. Terus. Abis itu Terus kita sama yang co-host nih. Gak apa-apa. Kalau Udah, co-host, please ente bantu mana. Karena kan Lanjut. belajar banyak Pak ente. tukang parkir ini. Ya singkat cerita acaranya lancar lah, walaupun kan kalau awal-awal masih belum naik tuh. Setelah pertengahan yang tape pertama ini yang bikin sulit itu memang kalau jadi MC memang pas jadi pembukaan acaranya itu. Itu kan masih sepi, terus masih kayak bagaimana memancing crowd Iya, terus agar lebih lebih intens, terus lebih cair suasananya. Iya. Ya, bikin cair suasananya itu susah sekali. Oke. Itu untuk pertama kalinya itu. Jadi masih kaku. Halo teman-teman, apa kabar nih? Selamat malam. Iya. Masih agak-agak formal gimana? Iya. Dapat rasa acara ulang tahun. Kong di McD atau KFC dah. Iya, yang begitu McD atau KFC dah. Ya kan di sampai ada badut Betul. kayak gitu. Tapi itu kan jadi NTP ciri khas. Ciri toh. khas akhirnya. Iya, Oke. Terus singkat cerita pertengahan ke akhir itu udah mulai cair sekali, udah mulai cair karena kita make babi masuk semua kan di dalam ruangan itu mulai make Oke. terus sampai akhir udah kelar akhirnya nah kan bisa kan gitu. Bang Oh, Ipi bilang gitu iya, ya? nah kan bisa kan. Keren Udah, dari sih situ. karena kapum sih. Cuma maksudnya gini Mas.
jujur ya. Iya, iya. Kita nggak tahu Mas ini karena ini Asep itu kan sering banget kita dengerin ada nama Asep asli gitu. Maksudnya Asep ini dari mana sih asalnya? Iya padahal dia bukan Bandung. Iya lagi. Kalau Asep karena gini, kita dari Bogor dari lahir. Iya. Jadi Jawa Barat kita masih sampai dekat. teman itu Asep pasti panggilnya Atep. Iya. Atep, ada Iya, kalau nggak pemain. Cecep gitu. Iya. Dia DP nama Asep. DP nama panggilan dan Iya. nickname itu Asep. DP nama asli cocok sekali, baku maso. Apa? Apa? Nama asli. Eki. Eki. Si cocok. Nyambung sih. Nyambung. Nyambung kan? Nyambung. Eki ke Asep. Eki Asep nyambung. Tapi nama asli Eki ya. Iya. Sebenarnya Asepnya nih ACAB kan? Acap. Acap. enggak. Bukan ya. Nggak, kita nggak sefrontal itu. Ih, Acap kan Oh, Alket All Temennya Beautiful. Acar. Temennya Acar. Alket All Beautiful Iya, itu buat betul. pecinta kucing. Oh beneran? Iya, Iya. Alket All Beautiful. ya, itu iya. Firman Atau Pakaya. atau Firman nyanda Pakaya. ada cap tikus aku bahagia. Oh, Acap. iya benar. ACAB. Itu kalau di lokal. Itu kalau di lokal. Kalau di Iya. internasionalnya itu kayak Pecinta tadi ya. pecinta kucing. Benar, kita Kucing. suka banget kucing sih. Iya. Karena ada 9 nyawa kok. Salah satunya Firman Pakaya itu pecinta kucing sekali. Waduh, Iman gokil sih dia suka sama kucing. Cuma udah nggak penting Iman Iya, lah. nggak penting Nanti ya. Nggak nanti penting ya. pas penting nang kita pakai kemari yo. Pas Iman kong suka kucing lucu juga sih kayak Iman nang supe garang DP story pe garang apa nang kong kayak meong. Oh kamu mau makan? Keren lucu juga nang. Lucu juga kan? Iya lagi. Lucu kong dia ngobrol dengan DP kucing. Iya. Tapi dia sering ngobrol, sering tidur sama kucingnya. Dia ada kucing loh. Tapi orang-orang yang suka kucing itu Jadi pemirsa kalau mau beli kucing langsung ke TMP. balik Balik lagi, ya, Asalnya iya. dari mana? Kalau Asep Rindu Kehangatan itu sebenarnya kita cumu dari ada salah satu program stasiun radio namanya Geronimo FM di Yogyakarta. Berarti dirimu dari Jogja? Ya, kita asli dari Kulon Progo, Yogyakarta. Wih, Kulon Progo. Dari pelosok kampung lah, dari pelosok. Oke. Kemudian kalau di Jogja itu kan skenanya circle tongkrongannya kan udah lumayan lah ya. Iya. Terus ada di Geronimo FM ada nama program acaranya adalah Kos-Kosan Gayam. Jadi Gayam itu adalah salah satu alamat di Geronimo FM itu. Oke. Jadi Radio ya? radio, Oke. iya, radio Geronimo FM. Enggak, soalnya kita pikir kok FM tuh full maraton, sorry. Pelari banget Iya. nih. Kita selalu Kelihatan FM ini. tuh full maraton ya gitu. Oke. Pantesan lehernya udah gak kelihatan. Lehernya udah kelihatan Iya, sekarang ya. puji Tuhan banget, udah kelihatan ya Allah. Oke, lanjut. Oke. Jadi kita ambil dari situ. Nah, sebenarnya kan pemeran utamanya di situ ada Brahmana Danu, Parwoto Sardi dengan Icuk Simarmata. Icuk Simarmata. Ada segmen, ada scene di mana judulnya itu mencari Mas Asep. Mencari Mas Asep. Oke. Di situ Udah mulai dapet nih. pemeran utamanya Asep dengan siapa ada perempuan itu dari Salatiga. Punya nama Facebook namanya Asep Rindu Kehangatan. Pakai H, Rindu Kehangatan. Iya. Oke. Keturunan Belanda dia. Iya. Kita karena segmen itu kebetulan lucu banget lah. Bikin ketawa-ketawa akhirnya kenapa nggak kita pakai aja lah. Kita pakai aja akhirnya dari tadinya Eki Arbianto nama nickname Instagramnya dari Eki Arbianto jadi Asep Rindu Kehangatan. Oke. Gitu. Berarti awal mulanya tuh dari radio itu. Dari radio itu karena kita sering dengar itu. Apa tadi Kulon Progo? Kulon Progo ya. Kita dulu waktu di Bogor waktu masih SMA atau solo lulus gitu. Kita sering banget tinggal di Tape Papa Tamangrang di Bumijo. Bumijo itu Bumijo tuh deket Tugu. Bukan Bumi Beringin toh? Bukan. Itu di 17. Oke. Oh, deket Tugu. Bumijo. Jadi kita sukanya Jogja itu apa? Waktu itu masih zamannya jejamuran, Mas. Jejamuran, Jejamuran, restoran Kaliurang, ya? Kaliurang. Restoran. Iya. Kaliurang kalau nggak salah. Jalan Kaliurang, Jalan Palagan ada Jalan Kaliurang kalau nggak salah. Iya, jejamuran. Terus waktu itu filosofi kopi udah muncul kan di 2015-16 tuh udah muncul tuh di dekat-dekat jejamuran. Oh dari situ ya. Tapi ya. kita paling the best
emping manis. Kayak popcorn di 21. Tapi yang karamel. Oke. Ah, dorang punya itu. Kita Emping suka- manis namanya. Emping manis. Emping manis, iya. Tapi jadi emping pakai Dicelupin di karamel, gitu. kan? Gitu. Cuma fun fact kita nggak suka gudeg sorry ya. Ya, iya terlalu manis. Terlalu manis. Terlalu manis. Ya? Nggak cocok ya? Kita pribadi nggak terlalu suka juga. Kita ya. walaupun kan orang bilang kan kalau orang Manado tuh nggak suka yang manis-manis kan. Iya. Benar. Pasti yang pedis-pedis lah. Iya. Iya. Tapi kita dari Bogor aja kita nggak kuat pedis, tapi kita nggak terlalu suka Terlalu manis. gudeg. Oh, padahal kan di Bogor kan manisan banyak ya kan? Asinan. Asinan. Bukan manisan. Yang manis itu di Pijat di Bogor. sini kok, pijat di sini. Yang manis itu di Bogor kita. Oh, Nggak. Iya. Karena Ambon manise. Ambon manis oke, ya. betul. Kita percaya Ambon itu. manise. Keren. Tapi banyak banget kan maksudnya dari dulu itu yang ambil kata-kata itu dari Twitter, dari iya, radio. dari Twitter, Contoh kayak kita di Manado ini kenapa kita pakai Rain City? Nah. Karena Ya, kita Rain dari City. Bogor. Kota hujan. Kota hujan. Iya. Jadi Bogor itu biar dia nggak musim hujan, Tetap tetap hujan dia terus. tuh kalau begini, kalau siklusnya gini, kalau pagi dia cerah, sore ke malamnya pasti dia hujan. Hujan. Kalau misalnya paginya sampai siang dia hujan, dia cuma rintik-rintik, malamnya dia cerah. Tapi tetap dingin toh. Ya tahu lah kan Iya. metropolitan kan. Iya. Terlalu panas lah. Dingin tuh di puncak. Puncak. Sedengan lah ya. Tapi kalau hujan itu yang bikin adem. Nah, balik tadi dari Asep sebenarnya nama Eki kita jujur baru tahu hari ini. Eki. Namanya Eki. EKY. EKY. Dan itu bagus banget. Asep bukannya nggak bagus ya. Asep itu Asep kan legend. ganteng artinya. Oh, Asep itu Artinya ganteng, Itu iya. kan Sunda Asep itu. Iya, Sunda. memang dari Makanya Anda dari tadi chat Pak Ente Kang Mas. Karena ngana pikir dia orang Sunda Iya. tadinya. Iya, tapi logatnya Kayak medok sekali. boleh gitu. Boleh. Tapi begini, kalau di kampung saya di Kulon Progo sana masih pakai Kang untuk memanggil Mas itu masih Oh, iya. pakai Kang. Oh, iya. Iya. Yang seumuran bapak saya begitu masih manggil. Misal Bukan panggil Mas. nggak manggil Mas Papi, manggil Kang. Kang dari mana Kang? Gitu, masih manggil Kang. Tapi kalau untuk seumuranku udah manggil Mas. Gitu. Soalnya gini kita ding Emil sekarang kan teman-teman yang so tahu bapak keuangnya Mas. Mas gitu ding. Ini Mas Emil. asli sebenarnya. Ini Mas asli. Tapi bener Berapa kalau gram? manggil Mas Oji Asep bener. ini. Oji. Nah, Ger. Ya, gimana Mungkin gimana? so kita baru tanya malam ini. Oke. Siapa only Gary? Gary only. Gary only. Gary only. Jadi ada satu radio, bukan Radio lagi ya. sama-sama dengan cerita. Sama baku isi ini. Ya, sebenarnya Gary Only itu sebenarnya nama so lama sekali. Nama dari tongkrongan masih ngepang-ngepang lah ya, sampai sekarang masih ngepang. Cuman masih zaman street punk begitu. Pemuda urakan namun kreatif. Namun kreatif, betul sekali. Dulu kan orang ada rupa misalnya apalagi di era-era kita remaja ya. Mungkin SMA lah, SMA. Mulai kita tertarik dengan biasanya kan orang begitu toh ada orang mau sama-samakan orang dan orang pe idola begitu. Misalnya entah dia aktor ke musisi atau apalah gitu. Nah, Kita Mas Adam sih. masa Iya. Kita kumis konsisten sekali. bukan Jeremy Teti ya, bukan ya. Selamat malam para Mas pemirsa. Adam sih. Selamat malam pemirsa. Sorry. Lanjut. Oke. Nah, jadi gitu. Nah, di era-era kita masih street itu terpengaruh kan dengan abang-abangan kan. Oke. Lewat musik. Oke. Nah, gitu. Mulai lihat video musik begitu, YouTube dan apa segala macam. Dari banyaknya band-band punk luar negeri. Oke. Itu kita suka band DP nama Misfits gitu. Oke. Nah, itu band dari mana? Band Amerika. Amerika, Nah, ini nih sampai kita tato nih. Tato, sepatunya liatin Iya, dong. Sepatunya jadi liatin kita dong. saking sukanya dengan Misfits, tapi selain dengan DP lagu-lagu, kita suka salah satu personil P karakter yaitu DP nama Jerry Only. Oh. Pasti vokalis. Basis vokal lah, basis dia. Setidaknya ada vokal. Dia basis. Betul. Terus orang kan yang genre-genre horror punk begitu. Nah, jadi di tongkrongan itu ada orang backing nickname nama-nama gaul lah dari bahasa gitu. Untuk menunjukkan
pertama tuh orang itu pakai karakter, DP ketertarikan dan segala macam. Jadi dulu ada misalnya Vicious begitu. Jadi ada sama-samakan dengan band-band atau misalnya rupa ada Aan Bastard. Ada istilah-istilah begitu yang tambah. Legend sih Aan Bastard. Baru ada Baru Ucok tahu ya. Rebel. Nah, begitu. Nah, kita senama Gary Only gara-gara suka Misfits. Jadi kan Jerry Only. Kita G kan, kalau bahasa Inggris kan Jerry. Iya, betul. Jerry Only. Penyebutannya sama. Iya, jadi gitu. Jadi Gary Only dari Misfits sebenarnya. Sesimpel itu. Oke. Sampai akhirnya sudah toso jarang nongkrong apa semua. Kita ada band tapi band penama dulu Nevermore. Mau suka bikin nama belakangnya jadi nama band. Rupa misalnya kalau Endang Sukamti, Erik Sukamti. Nah kita bikin karena Nevermore jadi Gary Moore. Gary Moore. Mar lantaran ada musisi blues legend DP nama Gary Moore kayak so ada ini gitu. Jadi balik ulang jono Gary Only. Tak terus lah sampai sekarang. Sampai ngapain nama panggung? Sampai nama panggung, nama bergaul, nama semua. Gary Only. Sampai banyak teman-teman dekat ya. Bahkan kita sendiri selalu lupa tapi nama asli siapa kok teh. Sampai nama asli siapa? Ya gitulah pokoknya. Jangan bilang Eki juga. Eki. Asep sebenarnya. Asep sebenarnya karena tuh Asep. Tapi kan dulu sebelum jadi hanya Gary Only tetap sehat Minasaku. Iya, nama Instagram. Tetap sehat Minasaku. Nama Instagram. Itu jujur. Tadi kita nggak bilang di depan. Jujur waktu kita kan pindah ke sini 2018. 2019 tuh setahunan lah kita nongkrong di Aspek Tanjung Batu. Oh, yang Tanjung Batu ya. Kita tahu tuh tetap sehat Minasaku. Sorry ya, kalau salah koreksi. Ente pernah tuh maksudnya Mbak MC atau Mbak ini pakai dasis tuh atau sorry Manggung. itu Jona. Oh, Jona. Jona Tuan Berdasi dang. Oh Tuan iya. Berdasi. Iya Jona. Tapi Jonathan Regi. nama-nama yang aneh itu tetap sehat Minasaku. Iya. Gir, maksudnya emang Minasa sakit waktu itu. Nah, bawa aja kandau pancing lagi, pancing terus. Sakit. Iya masih sakit. Masih sakit ya, karena banyak sekali keresahan waktu itu ya. Pergolakan. Jadinya kan nama username ya. Iya nama username. Kon tadinya tapi Instagram kita sebenarnya salah satu tipe orang yang terlambat maksudnya salah satu misalnya contoh main Instagram. Kita cukup terlambat bisa dibilang. Kita tahun berapa? Kita mulai main Instagram 2015. Iya di saat 2015 itu setelah kita lihat so banyak yang DP followers 800 bahkan 1000 teman-teman. Nah kita baru memulai. Karena dulu kita menurut kita di era-era itu 2015an itu Fuck sosmed. Iya kita cuma ada sosmed FB. Oh ada sih Twitter lagi. Apa nama FB apa? Marta sudah pakai FB. Ya jadi saya hapus FB. Hapus sampai sekarang. Nyanda hapus juga sih sebenarnya. Jadi masih ada, cuman kita sudah buka. Cuma DP kita selalu lupa lah. Tak kira maksudnya tetap sama Gary Only atau apa beda-beda kalau di Facebook. Beda. Karena beda dunia. Soalnya gini, karena kita pencinta Naruto, tapi nama Uzumaki Rolaf. Uzumaki Rolaf. Gak apa-apa kalau hina, tapi nama asli itu Uzumaki Rolaf. Sampai sekarang di Facebook kalau nggak lihat masih ada. Keren. Sebelum Rolaf Leonardo IG Berarti kalau orang buka-buka sampai di bawah pasti ada huruf kecil huruf besar. Iya. Tapi kita nggak pernah ya tuh Rolaf cinta kamu selamanya. Kalau tulis huruf, kalau ketik pakai angka-angka masih nggak ada pernah, itu. Cintanya CIN 4. Kita nggak pernah ya begitu ya. Mar pekerjaan PT Barika, bukan. bukan ya. Mencari cinta sejati. Bukan. Kita tetap kita cinta sekali. Atau ladang anggur Kristus. Kita PT Kerajaan Allah. Asik. Sponsor tapi dilarang sponsor gereja ya di sini. Cuma boleh band-band atau perusahaan besar di sini. Ya gitulah pokoknya. Ini cocok sih BCA cocok di sini sponsor. Tapi Ger, ya. sebelum Gimana? kan nama panggung. Tadi kan Asep bilang tuh pertama MC ya kita thank you. Tersenang juga pertama di Uncle. Aduh. Uncle. Setiap episode kayaknya ada Uncle ya terus ya. Keren ya. Iya episode pertama ada, episode kedua ada. Anda cuma bilang itu sengaja gitu. Karena Uncle-nya tidur siang tuh sekarang. Kemarin gak apa-apa lah. Tapi keren sih. Kenangannya kan gak pernah tidur. Iya, betul. Asli. Tersimpan di orang-orang yang pernah ada kenangan. Asli. Siapa tahu bangkit lagi ya kan? Aduh amin. Amin lah, harus lah. Sorry, cuma ada segini. Iya. Gak apa-apa. Ger,
Gimana? Asep so bilang. Ah. Ente pertama kali MC apa acara gigs juga? Gigs. Oke. Sebenarnya kalau mau ikut akang dari MC ya di gigs itu open mic, pegang mic begitu, cuap-cuap. Sebenarnya setelah kita tahu itu 2014 waktu itu ada satu kafe yang sudah ganti minimarket sekarang di daerah Boulevard. Dulu kan sudah ada tuh kafe. Dulu nama kafe soccer cafe. Ya? Yo, sekarang sudah ganti minimarket lah di situ. Nah, itu ada salah satu teman Ogon acara. Jadi dia backing North Celebes Underground Movement begitu. Nah, di situ ada 18 line up band lah begitu. Nah, ini juga buat teman-teman, kita 2014 itu penyiar radio. Oh iya? Iya, 1 tahun 2014 sampai 2015. Oh ngana tuh Asep Rindu Kangen. Tapi serius kita radio. Jangan dia ya kan, jangan dia nih. Jangan nih. Karena nggak tahu Asep Jogja, selama ini. Jogja. Kamu dari Jogja ya kan? Oke, 2014 itu radio apa sih di Manado? Radio. Kita cuma tahu RRI jujur. Karena kebetulan kita SMK, kita SMK 4 tuh, Marnya nak lulus. Anak jelek SMK. Iya. SMK tong bisa dong. SMK bisa. Kita SMK 4 itu satu-satunya sekolah di Manado yang ada jurusan broadcasting. 2000 bukan 2000 kita SMA 2000 semua udah tahu lagi. 15. Pokoknya Ya begitulah di bawah 14 di bawah Satu umur orang. Di bawah 14 lah. Jauh di bawah 14 baru kan kita cuma sampai kelas 2 SMK kan di situ. Kita pindah, cuman kita ambil jurusan broadcasting waktu itu. Di Manado tahun itu keren sih udah Iya, broadcasting. Kong dorang ada memang radio sendiri, radio edukasi. Oke. Fox FM namanya. Menaranya juga dong bangun situ. Bangun situ. Tower. Nah, abis itu karenanya nggak selesai situ, cuma kan DP basic ada kan begitu. Barulah kerja proper itu di 2014 radio itu. Jadi ada berapa radio. Jadi kita sempat di Fox FM itu, baru di Citra FM. Fox nih yang lem kan ya? Iya kalau anak spam dulu jaga pakai itu. Oh jangan bikin pakai mohak. Bikin mohak gitu. Enggak diisap, enggak diisap. Bukan. Oh jangan dong. Bukan. Itu cuma rambut. Jangan ya, jangan. Jangan deh ya. Ya. Gitu. Nah, abis itu Tabren masih cuma akhir-akhir lah itu. 2014 itu ada Ogon acara North Celebes Underground Movement. Karena kita itu tipe orang kalau di tongkrongan itu apa ya, paling ribut dah. Paling ribut yang suka secair suasana boleh hebring-hebringan lah begitu. Sudah akhirnya Ogon bilang dulu itu kalau MC Legend ya, MC Gigs gitu. Tapi salah satu patron juga. Bung Woldrik sebenarnya. Itu MC Killer tuh. Nah, jadi di era-era itu kalau Koplo Sindiket. The Crew ini lagi banyak-banyak nih DP job nih. Jangan terlalu sibuk ayo lah event ulang Abis tur SMA Negeri Manado. Iya. Jangan lupa ente makan apa lagi ya? Indomie goreng dengan NTP. Siapa lagi? Apa tuh? Deng Anto maksudnya kan DP DJ kan? DP DJ kan? Partner kan? Betul. Udah bisa dipisahkan dorong itu. Bisa. Kayak Egypt gitu. Thank you so bersih. Ya jadi gitu. Jadi akhirnya sudah jadi tapi belum ada teknik dong begitu, kayak belum ada teknik komunikasi yang ya gimana sih kalau orang di gigs underground ya kan yang penuh asap rokok, full distorsi. Iya betul. Gitu. Jadi cuma apalagi kita berani karena ya boleh ulang tamang-tamang toh di era itu. Oke. Sudah abis itu enggak pernah bawa MC ulang 2019. Gigs lagi. Sebelum pandemi itu ya. Sebelum pandemi. Gigs apa pertama? Apa ya? Uncle belum buka soalnya waktu itu. Pokoknya di daerah Teleng lah itu, Golden Lake lah itu. Di situ. Habis itu 2020 lagi Halloween party yang Oktober itu. Ya yang dimana jam 8 so mesti sunyi, orang baking sendiri kan. Gitu. Nah, jadi baking di situ. Itu lagi WMC. Gitu. KG lama-lama ada berapa gigs lagi lanjut gigs terus. KG di handphone bawahnya ada nomor asing, nomor yang kita nak save dang. Entah telepon
ajak event Oke. gitu. Langsung ada event bersponsor. Itu pertama kali kita rasa ada DP Doi. Oh iya. Oh tak kira ini 2020 maksudnya itu. Nomor asing kan biasanya 2021. selamat kamu menang 100 juta. Tapi transfer dulu. Penipu kata. Ternyata bukan itu ya. Bukan. Ternyata Atau beneran. mama minta pulsa. Aduh. Bukan. Old school. Bahaya banget Old itu. school. Lama Ketik sekali primbon asik. Old school. Kita pede Bogor tuh primbon tuh. Di Jawa itu. Di Jawa. Gitu. Kirim ke 9 titik berapa itu ya kan? Jadi pertama itu pas ada event itu ya, Iya, event yang ternyata ngana ngobrol itu ada uangnya. Iyo, baru kita dapat rasa doi dari mic begitu. Doi Oke, dari open mic. Oke. Ya balik lagi, maksudnya seiring berjalan waktu lah, Oke. berproses kan. Dulu kita DP istilah kita coba pakai ini jurnalistik Anabel, analisa gembel. Oh, oke. Jadi ya seadanya begitu. Baru mulai ditawarin ya event-event musik tapi masih musik, Oke. cuman ada sponsor begitu. Oke. Sponsor Pelan-pelan udah ada uangnya ya. ada uangnya. Kage dapat panggil lagi MC DJ. Jadi crowd dang, MC DJ dang. Oke, oke. Karena beda toh namanya DP suasana. Cara suaranya juga jadi beda Iya, kan. itu yang paling lawak itu. Dulu masih ada Cafe Hops dulu waktu itu masih ada, sekarang kan sudah nggak ada. Oke. Oh, yang cuma kecil di Jalan Sudirman Jalan ya? Sudirman. Iya, Nah, iya. tempat kumpul anak-anak juga Iya. tuh itu. DP tema apa itu? Hura-hura huru-hara. Oke. Darurat disco. Sih. Ya, hura-hura darurat disco. Anjing keren banget lagi. Ah. Keren banget lagi. Itu. Jadi ada berapa teman-teman DJ di situ, Koplo juga main di situ. Terus kita MC no. Jadi kan kalau MC DJ kan sebenarnya 1-2 DJ DP MC masih sama lah. Oke. Kan beda-beda DJ beda MC harusnya. Benar. Ada 8 line up DJ kita semua itu sob. 8-8-nya kan nah? Iya. 8. Ih, serius. Berarti maksudnya karena minta playlistnya nggak gitu? Kayak Nyanda dong, kan kita belum tahu DP teknik itu bagaimana. Yang penting suka iya, aja. yang penting karena ini crowd aja Crowd ya. aja. Maksudnya merangkul crowd supaya rame ya. Sampai akhirnya blok kan. Oh, enjoy itu. minuman. Kita sentuh bilang apa ini? Akhirnya kita pakai Google Translate. Kan Di mesti bahasa Inggris kan. Di depan panggung. Di depan panggung. Cuma Oh, Shazam belum ada ya Shazam ya? Cuma kita ke belakang deck gitu, belakang DJ gitu. Kita ketik teman-teman semua kayak pakai bahasa Indonesia Iya. gitu, kok ada DP Translate tuh. Oke. Jadi kita bilang Sonin tahu apa tuh bilang. Tapi keren loh. Ngana udah melakukan itu sebelum ChatGPT sekarang. Nah, iya lagi. Bener nggak? Bener nggak? Memanfaatkan teknologi. Iya. Iya. Teknologi. Ya. Teknologi ya. Tapi kan sekarang maksud ChatGPT gampang banget kan. Udah nggak perlu ketik. Tinggal Iya. speaking aja. Tolong bikin prompt gini-gini segala macam. Ngana udah melakukan itu keren. Nah, beruntungnya di waktu itu MC DJ nih makin rame toh. Oke. Ya karena pada dasarnya kita bahasa Inggris ini bagus sekali, memang Bagus British banget, iya. alias Inggris kampet, Inggris banjer. Jadi ya pokoknya rame Jono Oke, begitu. yang penting dia crowd dorong kan mungkin udah Udah enggak udah terlalu keisi perhatikan makanan ya kan. juga kan. Iya, Iya. udah Musiknya kekenyangan nyampe, nih. musiknya nyampe. Yang penting makan ditampa jangan bungkus. Oh iya. Iya, nggak Bungkus bisa. kan dekat itu agak mundur dikit kan dekat tuh. Bungkus kopi. Bungkus kopi betul. Itu soalnya. Oh. Agak Udah jauh. pindah di sana Agak jauh. di- Belum buka tuh itu. Belum buka, belum ada, tuh belum ada, itu. belum ada. Apa yang maksud tadi kita mau bersihin switch bell, cuma ya udah nggak apa-apa. Oh, salah. Jangan Salah cuma terka. merek lah, jangan. Iya. Nah gitu. Tapi akhirnya masih ada panggil-panggil lagi MC DJ, tapi kita mulai belajar. Oh gini, Oke. gini. Belajar ke teman-teman yang abang-abangan lah, para senior-senior Oke, udah oke. belajar. Gitu. Jadi sampai sekarang akhirnya ada di MC. Jadi profesi no MC itu akhirnya. Jadi Dari hobi. memang anak tuh terjun gitu. Nah, Ger, gini Ger, itu salah satu tapi tujuan. Tapi tujuan kenapa? Karena tadinya kita pikir, oh Gary boleh nih untuk kita undang gigs kurang kalau misalnya ada crowd control alias MC gitu. Tapi kan kita juga ngelihat, oh Asep juga ternyata sering jadi crowd control kan, maksudnya untuk yang kayak ngarahin anak-anak gitulah, Iya. anak-anak gitu. Tapi maksudnya Ngana sendiri, Ngana emang terjun ke kayak Gary nih untuk dapetin pundi-pundi rupiah di dalam MC atau Ngana memang spesialis gigs?
Kalau kita sebenarnya kan kalau MC kalau nge-backup Gary aja. Oke. Kalau Gary bisa Gary berarti- Gary U17. Gary Oh, Gary U17. Ada Gary U23. Iya. Jadi kalau ada gigs nih, panggil Gary nggak bisa, biasanya panggil kita. Iya. Terus kalau kita nggak bisa, kita arahin nih. Soalnya kan di Manado sendiri kan ada beberapa MC juga. Siapa? Kayak kalau kita nggak bisa, kalau Gary nggak bisa, kita nggak bisa, terus kita biasanya arahkan ke anak-anak skate Rovel, Oh, ada iya, namanya iya, iya. Rovel. Ada juga Marco dari Bitung. Oke. Marco Senior tuh. Ya, Senior tukang dia the best itu. Baru menikah gitu. Kongres. Selamat Kongres. selamat happy wedding ya. Selamat happy wedding. Selamat happy wedding. Selamat tuh happy juga. Iya. Boleh. Terus- Baru-baru dia potong di acaranya yang Likupang itu. Selat Lembe ya. Selat Lembe. Bitung. Itu Dia acara kayaknya tahunan juga ya. Tahunan dia MC-nya. Betul. Oh, Putra Bitung tuh. Putra Bitung. Putra Bitung. Gue Marco. oh, iya. Username-nya Udah ada gue. kontrak di sana berarti ya. Oke. Nah, habis itu kalau di daerah Tomohon dengan Tondano, kalau kita nggak bisa ada POM itu Rovel dari Skate Kreatif. Ya, oke. Kemudian baru-baru ini kan juga ada Kesha Rantung, Mbak MC ya kan di Tondano juga Kesha dari Sajak Minor. Event apa itu di Tondano? Eventnya Event Saerang. Ivan. Oh, Ivan itu. Ivan itu. Bukan Bisa event lah, Serang, bisa. boleh lah. Masuk lagi. Masuk lah, Mas. Event Event Serang. Keren tuh Tondano Pride ya kan. Tondano Pride, Movement. yoi. Ini nang Tomina Esa Project Yo, Tondano ini. Yoi. Makanya kita Sama Tondano torang. Tondano Pride, ya. Tondano Pride. Oh. Terus itu, apa lagi? begitu. Kayaknya baru itu sih. Baru itu, oke. Jadi ada backupan Ada lah ya. backupan lah. Walaupun Cuma- teman-teman yang lain mungkin fokus pada orang daerah gitu Iya, kayak betul, Tomohon, betul. Tondano Iya. kayak Cuma gitu. mau sounding sekarang Ngoni Duana bisa ada Rain City. Oh iya boleh lagi Iya. Ren City. Iya. Siap-siap Oh, Ngoni ya. untuk kolektif apa segala macam kita ikutin Ngoni 2. Yang penting kita bisa ngobrol. Iya. Oh, betul berarti. Karena lama-lama orang semua backing skena MC. Iya lagi. Nggak, Khusus maksudnya- for MC. Enggak, kenapa gini? Kita kan tadi cerita di depan kan, Iya, maksudnya iya. kenapa Gelora Bawah Kota ini kan sebenarnya untuk ngangketin teman-teman underground. Ternyata Torong itu kita nekenin lagi, Torong itu kreativitasnya juga luar biasa. Betul. Ya kan? Betul. Kenapa Ngoni 2? Bukan membandingkan Ngoni 2 enggak sama sekali, tapi lebih gini. Asep kalau misalnya MC kayak dia tuh for kita spesialis memang underground. Iya Gitu. iya. Karena betul. dia ada pekerjaan lain. Betul, Gitu betul, kan, betul. pekerjaan lain. Gary juga underground, tapi bisa juga kok masuk formal. Iya, ya kan? betul. Berapa kali ngene MC wedding? Wedding kan, wedding kan. Wedding. Terus, BUMN, korporat, iya korporat. korporat. Iya kan? Bukan. Oh bukan ya? Wah, apa itu? Bang. Oh bang. Oh, Iya, bang. iya, Bang. Tapi kan sorry. korporat Korporat yang, Corporate gathering lah, family korporat- gathering. ya, ah. family Gathering. gathering kan Anda juga bisa ternyata kan. Bisa. Kalau itu semua membuktikan kalau misalnya orang semua ini yang di underground bisa juga kok naik ke permukaan. Iya, Kayak benar. kemarin kan dengan Ngap Ding Ai, Ah. dorang ini bisa ambil torang P karena adanya dorang terbantu nih torang P visual. Iya, Iya betul kan? betul setuju. Tapi dorang juga nggak kalah bagus kok dengan kalau dorang ambil job-job wedding Iya begitu dong, dah. Iya kan? ah. MC juga di Manado kita tahu banyak juga gitu. Setuju. Tapi belum tentu nih dorang bisa turun ke underground. Bisa. Oh, iya kan? Iya kan? Paham. Tapi mestinya Ngoni, apalagi terlebih khususnya Gary, ente boleh ambil job-job yang memang formal, Betul. gitu kan. Ente bisa ambil job-job yang memang korporat, Iya. gitu. Membuktikan kalau orang ini bisa gitu. Betul. Permukaan. Ini yang paling selalu Asal kontraknya bagus. Nah itu dia. Kita bisa semua tergantung angka. Iya, benar. Tapi disclaimer dulu. Begini, jadi kita bisa semua selain tergantung angka ya iya. Iya, betul. Di luar skena ya, di luar Di luar kolektif skena, ya, di luar kolektif. kolektif. Karena kolektif itu kan rumah kan, ruang Betul, bersama. betul. Nah, coba terlepas daripada itu apa ya kalau mau bilang mungkin bahasa teman-teman bilang idealisnya ada dan segala macam, tapi kita lebih menekankan bahwa ini lebih kepada prinsip sebenarnya. Nah, jadi kenapa kita bilang ada prinsip? Ketika ada orang kan kayak orang ini kan talent kan, Iya. Orang talent, orang diundang, dipanggil.
dengan bayaran yang pantas sesuai red card dan segala macam. Kita ada dua, semua kita bisa terima, tapi ada dua digit. Bukan. Oh, sorry. apa bahasanya? Second hand. Ya, yang kita tolak gitu. Oke. Dua tawaran. Dua tawaran. Yang kita Bisa tolak. di-spill nggak? Bisa. Yang pertama kita menolak event-event yang berhubungan dengan agama, keagamaan. Oke. Baru kedua dengan terafiliasi dengan parpol-parpol atau politik-politik iya. gitu. Padahal tuh yang pertama ente tolak itu cuannya lumayan itu. Dua-dua itu cuan, Betul. dua-dua itu Dua-dua cuan. cuan Sekali nih. loh. Nah itu tapi di situ bisa membuktikan bahwa kita pedire ya, Iya, iya. pedire dong. Bahwa apapun yang orang kerjakan tetap semua mesti ada prinsip begitu dong. Betul. Orang mesti menaruh batasan begitu. Iya. Ya terserah sih teman-teman nyamannya kemana. Nah tapi kalau menurut kita, kalau kita pribadi tak nyaman soal Betul. itu. Jadi bukan bicara soal ada kemarin dapat tawaran. Oke. Pokoknya di atas 2 kali lipat dari tapi red card lah. Tapi ikut kampanye satu partai begitu. Oh, Kita tolak oke. gitu lah. Pokoknya Karena kan pegangan apa prinsip. iya Oke. gitu. Keren. Jadi kita nih mau terafiliasi aja begitu. Oh menurut kita kok gini, bukannya ngana keren dengan ngapa prinsip. Tapi kalau kita ya orang kok udah ada bagian-bagiannya masing-masing gitu. Iya. Dalam arti kalau dorang yang ambil job itu ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Menurut kita itu nggak masalah. Nggak masalah. Teman-teman band pun yang kemudian dorong manggung yang ada unsur Iya. politiknya itu menurut kita nggak masalah. Iya, nggak Kan masalah. masing-masing kan. Cuma kan ini prinsip yang mana ngana pegang. Betul. Kita juga punya prinsip yang mana kita pegang. Betul, setuju, Oke, gitu. oke. Jadi tapi keren sih ngana pegang apa prinsip. Iya, di lain daripada itu kita biasa ada entah itu dari IO-nya atau orangnya langsung yang si Oke. punya event hubungi Pak kita selalu ndak langsung IO, kita mau diskusi dulu dong. Oke. Kayak misalnya kita tanya konsep eventnya seperti apa, terus kalau dia ada gestarnya siapa, Oke. sponsor siapa saja yang terlibat di balik itu. Pokoknya kita cerewet soal itu. Iya. Ya kan nggak apa-apa, harus orang cerewet di depan begitu orang. Harus, Daripada ya, harus. di belakang baru orang ribet sendiri. Iya. Siapa iya. ini bagian ya, gitu. Nah, kita pengen gitu. Kalau ada hal yang nggak masuk Pak kita, apalagi banyak intervensi dari pihak-pihak yang lain. Iya. Kita bicara tolak, kita kasih lebih naik dari red card. Oh, harga menolak. harga menolak. harga nolak. Harga menolak. Merente pusing no kalau dong iyo. Kalau misalnya ada orang so iyo dengan harga yang kita berikan yang katakanlah kita kasih mahal sekali, enggak apa-apa. Kan itu jadi tanggung jawab toh. Enggak ada yang nggak rugi mau juga. ya, iya, kan? keren, Iya keren, kan? keren, keren. Betul. Gitu. Mau nggak mau harus belajar ngulik Iya. gitu kan. Iya, iya. Nah, hal-hal begini kan yang maksudnya setelah obrolan ini dang, dari obrolan ini maksudnya Mari kita rasa ngunipe kopi dang. Iya, ini Siap, kita boleh. pakai kopi. Boleh enggak? Leci kayaknya nih. Leci tea aja. Nggak punya ini Tapi dari mix kopi. Oh. Mix kopi. Terus. Tapi Iya, punya warna bening nih. Bening ya. Bening klinik bisa juga di sini, bisa Oh, juga. iya. Karena yang mulai masuk ke sini dilarang agama. Oh, gitu. BCA boleh. BCA boleh. Bongkar campur angka. Iya. betul. Makasih ya Ger. Makasih ya Ger. Mas, Ya. gini, torang kan dua sama-sama pendatang nih. Ya sama betul. Betul kan? Ya. Kita yang dari ibaratnya kita walaupun CB itu bukan dari Bogor, nyokap itu bukan dari Bogor. Tapi kita PRRI kan tanam di Bogor. Jadi maksudnya ibaratnya kita ke kampung ya tanah Bogor lah, Sunda lah gitu, Iya. gitu Iya kan. kan lahir di sana ya kan. Kita mau nanya sesama orang ini yang memang Sama-sama perantau ya kan. sama-sama perantau. Iya. Apa yang membedakan maksudnya skena sini dan skena sana? Di Sebenarnya asalnya mana ya? oh iya. Dari penduduknya dulu deh. Kalau di sana kan emang udah banyak penduduknya. Oke. Jadi setiap ada event pasti rame. Pasti rame ya? Misal kayak di era 2012-an itu event-event HC lagi hype-hype-nya di Jogja. Oke. 2012 itu. Itu ramai sekali. Penuh pasti acara penuh, termasuk teman-teman saya yang habis nonton habis datang ke gigs itu keluar memar semua. Keren. Itu kita kan nggak terlalu ini yang ngikutin HC ya waktu Iya, itu ya kan. Karena lihat dari teman-teman yang memar terus ngapain sih datang ke acara begituan kalau cuma bikin sakit badan ya kan. Belum tahu esensinya gitu Belum ya. tahu ya karena itu Keseruannya belum tahu. betul. Setelah di Manado memang kalau di Manado kan
Manado kan kecil ya kan. Iya betul. Termasuk kecil lah. Jadi masyarakat 1%-nya itu nggak terlalu banyak seperti di Jogja. Oke. Gitu. Kalau di Jogja memang crowd-nya banyak, apalagi setiap band itu punya masa. Bukan waktu ya, tapi ada punya crowd-nya sendiri lah. punya crowd-nya sendiri, ada fans-nya sendiri lah. Iya. Jadi misal ada band apa namanya? Endang Sukamti kan juga berangkat dari Underground udah kolektif. punya masa. Iya, iya. Sheila on Seven juga sebenarnya dari underground. Oh iya. Segidok. Sheila on Seven yang Ngoni kira nggak ada haters, awal-awal tuh hatersnya banyak sekali. Iya. Oh oke. Itu terus itu yang tua-tua. Sorry, nggak tua-tua sih, lebih Pendahulu lah ya. Pendahulu. Ah. Terus sekarang ada The Kick. Itu band dari Kota Gede itu juga masanya udah mulai keren. Oke. Terus ada teman saya di Kulon Progo namanya Kapelan Band, itu band punk. Terus ada juga band Ayah dengarkanlah Oh, iya. karena mereka. Oke. Itu juga nama bandnya karena mereka. Karena mereka. Ya itu juga Menoreh punk rock ya. Punk rock juga dia dari Kulon Progo. Akhirnya Go Nasional juga orang juga ikut senang kalau Rebellion Rose. Rebellion Rose ya. Mereka mulai punya fans, mulai go nasional begitu. Nah, kalau di Manado mungkin karena masyarakatnya tadi kembali ke yang tadi masyarakat 1%-nya cuma sedikit. Jadi ya unity-nya underground-nya itu memang kerasa banget, lebih ke Intimate ya. intimate lah, lebih rasa kekeluargaannya itu dekat. Kira seperti kancing. Suta kancing begini dong kalau jadi Karena jiwa tadi habis lari sore kan, Iya. jadinya Agak- heart rate-nya lumayan. Iya. gimana Oke, betul. oke. Agak nervous Ger. Tolong Ger. Oke, lanjut. Gimana? Lucu juga nih Mas nih. Lucu juga nih. Oke. Jadi itu Unity-nya. unity-nya rasa kekeluargaannya itu erat sekali. Oke. Begitu terus tak kancing lagi kan. Soalnya kan Hipnotis. Tidak, soalnya ente kok begini, jadi anak tuh Kita tidur. kira Thanos. Iya, anak kok tidur begini. Unity-nya di Manado, Iya. masyarakatnya yang maksudnya 1%-nya ini, unity-nya di Manado ini maksudnya kerasa banget, Kerasa. rangkulnya. Acaranya Black Cup Anniversary yang ke berapa yang di 10 Satu terakhir. dekade. Satu dekade. Aku MC-nya. Iya, dia MC-nya. Marvel. Ini lah, Iya. Morva. Kita pertama kali lihat Gary bawa kru di situ. Iya. Iya kan? Oh, iya, kan? iya. Ada kru itu. Keren kan? Ya, karena kebetulan angkanya cukup Oh, untuk iya, bagi iya, ke iya, kru. Nyampe. betul. Iya, gitu lah pokoknya. Itu kita kan waktu acaranya Black Cup itu kita berapa tahun ya? Sekitar 2 tahun atau 3 tahun lah di Manado. Tiba-tiba ada Morfem datang, acaranya Black Cup lah, ulang tahunnya Black Cup itu. Kita kenal yang datang di situ siapa aja. Oh iya. Yo, karena itu unity tadi dong. Iya, Jadi setiap gigs mereka lagi. Terus tiba-tiba di Morfem kan otomatis Morfem semua orang tahu ya kan. Iya. Orang Manado pasti tahu semua itu yang underground. Pas di situ anjing. Ini anak-anak yang biasa di gig semua ini. Kalau yang cewek-cewek pasti pacarnya. Iya. Nah, kalau cewek-cewek memang kita nggak kenal, kita nggak terlalu ngulik. Oke. Tapi kita tahu pasti ini pacarnya si anak-anak si ini. ini. Iya. Situ. Jadi di situ kelihatan sekali. Jadi rasa kebersamaannya itu lebih kuat kalau di sini. Oke. Nah, maksud acara Morfem itu memang pecah banget sih. Pecah, itu Pecah. itu. Apalagi MC-nya itu mencairkan suasana. Ya kan? Kita juga kan cuma tahu waktu itu kuning. Kuning ya? Itu Oh, kan lagu kuning yang mau Itu pas OTW baru kita ngulik. Anjir. Tapi Jimmy sama Tony Evon bukan. siapa? Pemain sinetron sebenarnya kok dia DP angkatan ini. Dia punya segmen di YouTube-nya dua orang ini. Sering banget bikin tuh ini. Cuma kita nggak tahu nih. Kita kan maksudnya poster aja ya. Kita poster aja. Kita cuma tahu kan Jimmy jebat sepeda atau Ya, pas ya. ada Morfem. Ih,
memang keren juga ya dorang. Jadi kita ngulik cuma di jalan begitu dong. Ternyata keren. Keren. Iya, maksudnya ternyata dorang keren. Gak salah beli panggil pada orang begitu crowdnya. Ya di dokumentasi yang mosing di tengah, anak kan gak pernah mosing ya. Sekalinya mosing pakai handuk kuning, ya itu kita. Keren gitu. Nah itu yang luar biasa yang kita mau sampaikan juga, mumpung Tor ada di media yang proper seperti ini. Asik. Itulah bahwa cara kerja berskena gitu loh. Maksudnya skena itu harusnya menghidupi gitu, menghidupi semua yang terlibat di dalamnya. Entah itu bandnya, entah itu penonton atau yang support gitu. Nah, siapapun yang terlibat, maka semua punya inisiatif, makanya disebut pergerakan kolektif kan. Semua punya kesadaran secara kolektif itu untuk membangun wadah alternatif di mana media mainstream misalnya arus utama itu tidak memberikan kita kesempatan begitu untuk makanya kan tadi kita notice yang salut benar kayak kata Olaf, teman-teman mesti tahu teman-teman underground ini bisa kok kayak jadi seperti ini. Ada yang sekarang punya event sendiri, ada yang jadi IO urus event, ada yang bikin PT untuk perusahaan-perusahaan mereka, ya kan, ada yang bikin kulineran, clothing dan bla bla bla, MC dan seperti itu. Nah, ekosistem itu terbangun lah dari situ, dari gerakan kolektif ini. Maka kemudian muncul ada teman-teman fotografi, videografi, semua merasa punya andil, merasa berkontribusi gitu. Betul. Nah, ketika kita jadi besar, masuk ke ranah mainstream, nah itulah yang memperkuat komunitas ini, akar skena ini. Kita setuju. Gitu. Jadi buat teman-teman ya itulah, seperti jangan pernah menilai lah teman-teman itu pergerakan itu sekecil apapun itu akan berdampak pastinya. Betul. Makanya for teman-teman yang hari ini baru mau membangun, baru mau berbuat, berkontribusi, gas terus. Gitu. Betul. Mesti gas terus. Tapi gini, Ger, ngomong-ngomong soal pergerakan. Anak kan ya kalau dulu bahasa dulu FB Fudulin, asik. Fudulin bahasa FB itu. Jadi maksudnya kita kan ngulik toh, masa Asep gimana gitu. Ente juga gimana. Ente aja pakai baju kabasaran tuh. Itu culture Minahasa kan. Culture Minahasa kan. Jadi maksudnya ada itu nama nickname, sorry kita lupa nickname yang mungkin ente pernah ada pergerakan itu. Itu sebenarnya apa sih kalau misalnya boleh jelasin? Nah jadi mungkin juga kalau teman-teman lama juga mungkin tahu kita selain berkomunitas di musik underground, profesi sebagai MC, kan ada juga cultural movement gitu, gerakan kebudayaan gitu. Itu bersama yang kita gagas itu 2017 bersama dengan teman-teman DP nama Warane Umbanua. Artinya apa itu, Ger? Warane itu kan semacam let's say warrior lah, pejuang begitu, pemberani. Umbanua itu ruang hidup negeri ini, tempat yang torang tinggal. Jadi bagaimana torang itu harus bersikap untuk memperjuangkan apa yang memang orang punya. Gitu. Nah, membela trompet tanah. Tanah itu bukan tanah kayak ngape tanah, memang tanah bukan, tapi itu adalah ruang hidup gitu loh. Gitu. Nah, DP filosofi seperti itu. Di dalamnya kita bikin sama teman-teman gerakan kebudayaan berangkat dari seni tradisi. Seni tradisi itu yang seperti kawasaran, maengket. Sorry. Ini kan kita bukan ibaratnya sih, kita kan pendatangan. Kita pendatangan. Kawasaran atau kabasaran? Sebenarnya kalau DP ejaan asli itu kawasaran. Kawasaran. Cuma kan setiap daerah kan setiap sub etnis kan, kan di sini ada 4 sub etnis besar. Tertambah dengan di luar 4 sub etnis ini ada tambah dengan sub etnis yang lain gitu. Nah, tapi setiap daerah itu punya lafalnya sendiri gitu. Jadi ada di daerah, misalnya daerah selatan menyebutnya W itu jadi B, kayak wale. Wale itu kan rumah. Jadi ada beberapa aksen orang bilang wale jadi bale. Jadi imwale, imbade gitu. Imwale, imbale gitu. Jadi sama sebenarnya kawasaran, kabasaran. Sebenarnya cuma masalah lafal aja. Penyebutan. Diambil dari kawak asaran gitu. Kawak itu berperilaku, itu asaran itu menyerupai
Jadi siapa yang orang ikuti tompe rombol, tompe leluhur. Iya, betul, dengan tompe betul. spirit itu. Oke. Oh, berarti dari budaya aminisme atau apa tadi? Animisme. Animisme ya dari situ ya kan? Kalau bahasa kolonial iya. Oh. Iya gitu. Jadi kita berangkat juga dari situ, tujuannya adalah untuk bagaimana. Jadi kan setiap daerah itu di Minahasa orang punya. Dan balik lagi ya, ini penting banget buat teman-teman garis bawahi. Ini pergerakan murni masyarakat adat. Iya benar. Yang tergolong dengan organisasi atau lembaga gitu. Memang murni karena itu disebut komunitas. Orang lebih suka disebut komunitas atau sanggar lah bahasanya. Oh iya, oke. Nah, tujuannya adalah untuk bagaimana kalau orang di Manado kan masing-masing punya apa ya? Hak untuk menjaga wilayah adatnya kan, Tombolo, Tolour, Totemboan, Tonsea dan bla bla bla. Orang di Manado bertujuan untuk bagaimana kita dan teman-teman ini merangsang kembali gitu loh ingatan-ingatan lama ini untuk sekarang untuk kemudian bisa orang sadar bahwa kayak bahasanya gini, anjing ini torang identitas gitu loh. Iya, gitu. Iya. Sekeren apapun, segaul apapun, seintelektual apapun torang, hari ini torang enggak akan pernah lepas dari namanya torang akar gitu, termasuk ya kebudayaan itu sendiri, tradisi itu. Kayak begitu. Baru ada juga terlibat dengan teman-teman gerakan kolektifnya penyelamatan situs-situs budaya. Penyelamatan dari apa? Dari pengerusakan, penghancuran, penjarahan, penghapusan identitas dan bla bla bla. Nah, itu yang kemudian secara kolektif tanpa terlibat dengan siapapun lembaga-lembaga bahkan pemerintah sendiri ya. Itu murni orang bergerak gitu. Nah, ini mungkin apa ya bisa menjadi PR bersama untuk kan begini, kan so ada dinas-dinas terkait yang bisa lalu kemudian ketika siapa yang bisa membendung begini, orang tidak pernah menolak namanya pembangunan. Betul. Gitu. Karena begini, seorang profesional dia yang mampu beradaptasi gitu. Orang yang tidak mampu beradaptasi secara lambat laun dia akan tergilis oleh zaman gitu. Maka kemudian orang menolak pembangunan. Tapi ketika ada pembangunan yang tidak transparan, yang tidak merata gitu, bukannya itu tugas bersama orang untuk mengawal itu semua gitu, termasuk masyarakat adat, nelayan, petani dan elemen-elemen yang ada. Nah, itulah tugasnya teman-teman juga sebenarnya untuk mengawal kerja-kerja kebudayaan seperti itu. Betul. Kita setuju banget setuju dan suka ya. Karena apa? Jangan maksudnya ngoni kira orang-orang ini yang di underground ini tidak melihat atau memelihara ya, melestarikan torpe budaya. Dan kita jujur suka sama slogannya Sito Timo Tumoutou, manusia memanusiakan hidup untuk memanusiakan manusia lainnya. Artinya apa? Menurut kita ya, kita sebagai pendatang ya gitu ya. Falsafah Minahasa itu ya. Menurut kita apa? Itu kan di bandara, di bandara ada kan. Menurut kita sukanya apa itu dari artinya itu. Orang nih hidup sebagai manusia kan berdampingan. Betul. Berdampingan. Misalnya kalau kita yang kita pahami gitu dan kita artikan gitu, kita sebagai manusia versinya kita boleh berbagi hidup sama manusia lainnya gitu. Betul. Dan maksudnya kita suka dari yang ibaratnya itu ngana gagas ya. Ya, warnanya Umbanua ya 2017. Warnanya itu kan ngana gagas gitu. Ya. Dan kita juga banyak ada beberapa teman lah yang dekat dengan kita itu menggagas itu, salah satunya di Tondan itu kalau nggak salah Audi ya. Audi waktu itu dulu juga yang di Espekto itu dia juga sebagai apa ya pernah ikut di kawasaran itu gitu. Kita suka, ada komunitas mereka lah di Tondan. Iya, ada komunitas juga. Beberapa teman-teman yang bergerak di komunitasnya masing-masing. Menurut kita itu salah satu bentuk melestarikan torpe budaya juga. Iya, betul. Iya kan? Setuju. Maksudnya kayak contohnya hashtag salah satunya di luar dari itu Save Yaki. Berarti kan ada banyak pemburuan Yaki ya. Kita kan nggak tahu dari dulu ya. Tapi kalau ada sampai ada hashtag Save Yaki, berarti kan udah mau punah nih. Betul. Gitu kan. Berarti orang harus
jaga kelestarian torang pe alam, Betul. torang pe alam, karena sebenarnya kita lihat juga torang pe alam ini seindah itu. Iya, Sulawesi betul. Utara ya. Betul. Mau itu kita pernah naik di Lokon gitu Ya, ya. Kita ya. pernah naik di Lokon. Nggak usah jauh-jauh di Lokon, torang di Manado punya tumumpa tuh. Untuk nikmati torang pe pemandangan. Jadi teman-teman yang di luar sana mungkin ada dari kalian yang dengar Manado itu atau Sulawesi Utara nggak cuma Bunaken. Ya betul, Bener kan? betul. Kita dari dulu cuma tahu Bunaken. Dia ada wisata bawah lautnya, dia ada Bawah wisata lautnya. alam, pegunungan. Benar. Kalau Manado itu sebenarnya banyak alam yang bisa orang nikmati gitu. Betul. Bunaken memang salah satunya, tapi ada Pulisan, ada Yes. Pantai Pal gitu. Betul. Tapi hutan-hutannya dan alam yang lainnya juga itu banyak gitu. Betul. Tergantung orang mau menelusuri atau tidak aja gitu. Jadi kita bilang bilang ke kalian, Manado itu atau Sulawesi Utara bukan cuma tentang Bunaken. Memang Bunaken bagus gitu. Dari dulu orang udah tahu itu. Belum lagi ya itu kesadaran seperti itu yang harus kita bangun juga gitu ke Iya, kita sesama. setuju. Apalagi ketika kita bicara soal keindahan pantai, tadi juga tidak bisa luput terhadap pantai Manado Utara yang dimana sekarang mulai terancam kan dengan reklamasi yang gila-gilaan itu kan. Iya. Gitu. Jadi menurut kita ketika orang mencintai alam, orang gitu bukan berarti kita mencintai alam kita hanya sebatas mengeksplorasinya saja. Betul. Tapi kita juga harus menjaga itu dari eksploitasi. Betul. Seperti itu. Kalau kita pribadi jujur, orang underground teman-teman di bawah kota ini, ya kalau bisa orang lestarikan dan apa yang harus orang tolak. Iya betul. Contohnya reklamasi. Orang harus tolak. Iya, betul. Tapi ada banyak juga teman-teman yang di bagian LBH Manado, Iya. gitu, segala macam. Itu kita teman-teman ada beberapa di dalam situ juga yang menolak itu. Buat teman-teman semuanya, orang yang di bawah kota ya, underground. Gitu. Orang kalau dari kita pribadi, orang bisa loh jadi MC yang profesional gitu. Iya. Torang juga teman-teman ini bukan torang tidak memperhatikan torang pe lingkungan, justru di beberapa kesempatan salah satunya ini torang juga bentuk yang menyuarakan torang pe menjaga torang pe budaya. Setuju. Gitu. Kalau torang ini harus saling jaga, harus saling sebagai manusia torang memanusiakan manusia lainnya supaya yang dari luar bukan cuma kenal Bunaken, cuma ya kenal karangnya Bunaken aja gitu. Tapi ternyata orang punya alam itu sebenarnya semahal itu dan seluas itu yang orang bisa eksplor dan orang bisa jaga begitu. Betul. Keren. Jadi, luar biasa Gary. Kita sebagai pendatang ya, yang tidak dari kecil di sini, buat teman-teman di luar sana, closing statement dari kita. Oke. Kalau sebenarnya orang ini tujuan dari podcast ini dan teman-teman yang kita undang ke sini juga untuk menjaga orang budaya. Dan juga orang juga kayak teman-teman skate kemarin, DJ kemarin, fotografer, orang nggak kalah kreativitasnya dari yang di luar sana gitu, dan orang juga tetap kok menjaga orang pe budaya, melestarikan orang pe budaya, orang pe adat dari leluhur. Betul. Ya, itu Betul. karena itu yang menjadi ciri khas Manado yang Ngoni tahu. Ya, Tondano itu beda dari Manado, walaupun sekalipun Ngoni tahu Manado itu keseluruhan secara Sulawesi Utara, tapi orang punya budaya yang berbeda-beda. Ya, di setiap Tapi daerah-daerah orang itu. Ya, tapi orang itu menjaga satu sama lainnya begitu. Jadi buat Ngoni yang di luar sana, orang pe underground ini seasik itu, seseru itu, dan orang menjaga orang pe budaya, dan orang mencoba sebagai manusia orang sharing berbagi hidup. Betul. Sama satu lainnya gitu. Betul. Dan menjaga kelestarian kehijauan di Sulut tentunya. Iya. Mesti Sulut hebat. Sulut hebat. Sulut hebat. Tagline apa itu? Enggak, Sulut tuh memang Oh hebat. iya, hebat. Sulutnya hebat. Orang-orangnya hebat gitu. semua ya. Orang juga yang underground hebat gitu. Betul. Thank you teman-teman yang udah nonton. Thank you. Ini Ryan City Gary Only. Dan Asep Rindu Kehangatan. pamit. Undur diri. Saksikan Torang. Yeah. Thank you guys. Thank you. Mana di kameranya nih? Oh yang itu. Thank you. Thank you sobatku. Terima kasih.